Bapak Ibu, saya ajak kita untuk merenungkan sejenak perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan di bawah tema kesetiaan Allah, ya, kesetiaan Allah dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan sekolah di mana Tuhan percayakan kepada kita. Saya ajak kita membaca 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Saya ajak kita membaca ini 2 kali. Yang pertama oleh bapak-bapak, ya, yang laki-laki, kemudian langsung disambung oleh ibu-ibu atau perempuan, ya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bapak-bapak silakan. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibu-ibu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu pernah nyanyi lagu Ku Mau Sepertimu Yesus, ya? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, saya ingin memberikan 7 catatan tentang Yesus. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin seperti Yesus, semoga 7 catatan ini meyakinkan bahwa Bapak Ibu sudah berjalan seperti ke arah Yesus, atau mungkin ada yang belum, ya. Catatan yang pertama adalah warisan atau dampak pelayanan. Saya menemukan catatan begini. Sokrates itu dia mengajar selama 40 tahun, Plato selama 50 tahun, Aristoteles selama 40 tahun. Tetapi 3 orang ini, jika semua ajaran mereka dan pengaruh mereka digabung menjadi satu, tidak bisa mengalahkan Yesus yang hanya mengajar 3 tahun, tapi beri dampak ribuan tahun sampai sekarang. Dan pengikutnya begitu banyak, termasuk kita, ya, yang belum pernah ketemu secara fisik, tapi kita mengorbankan diri kita di media. Nah, yang kedua adalah semakin dibabat semakin merambat. Kita tahu bahwa sejak munculnya Yesus bahkan sampai hari ini, Yesus selalu dipertentangkan, ajarannya selalu dipertentangkan, pengikutnya selalu ditekan. Tetapi kita tahu dalam sejarah, baik Alkitab maupun sejarah setelah Alkitab, membuktikan semakin dibabat, kekristenan semakin merambat. Mungkin cara yang paling mudah untuk menghancurkan kekristenan adalah biarkan saja dia dengan kenyamanannya. Dia akan hancur sendiri. Yang ketiga adalah integritas diri. Kita tahu bahwa Yesus apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Itu, ya, integritas. Yang keempat, pastoral care, ya. Dia mencari domba-dombanya yang tersesat. Bahkan ada orang yang mengikut dia bilang serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Dia lakukan apapun demi menjangkau domba-domba yang terhilang. Dan ide ini saya dengar dan saya ikuti, kita semua tahu, menjelang akhir tahun Abraham ini yang sering kita gaungkan, ya, mengejar domba-domba kita. Nah, yang kelima adalah kualitas pengajaran, ya. Di Alkitab tertulis bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat, dia mengajar seperti orang yang berkuasa. Ada satu peristiwa dalam Yohanes 7 ayat 46, orang-orang menyuruh petugas-petugas atau penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Setelah mereka datang bertemu dengan Yesus, lalu mereka kembali dengan tangan hampa, ditanya, "Kenapa kamu tidak bawa dia?" gitu, ya. Mereka jawab begini, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jadi mereka tidak bisa menangkap Yesus karena perkataan-perkataan Yesus sendiri. Yang keenam adalah kasih yang terbesar, ya. Yesus berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia berkata, "Kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu," dan kita tahu itu terbukti dari kehidupannya. Yang ketujuh adalah Yesus produktif sampai mati. Di atas kayu salib itu dia selamatkan, ya. Kita tahu penjahat itu berkata, "Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Mereka sama-sama tergantung di kayu salib, dan Yesus katakan, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, Yesus produktif sampai akhir hidupnya. Nah, Bapak Ibu, itu kira-kira 7 catatan tentang Yesus. Masing-masing kita merevaluasi kita sudah ada di titik yang mana ketika kita menyanyi "Ku mau sepertimu Yesus." Atau mungkin Bapak Ibu bisa menambah yang ke-8, 9, 10. Silakan saja dari pengalaman Bapak Ibu sendiri, ya. Bacaan kita 1 Tawarik 16 ayat 34 itu latar belakangnya dengan peristiwa gagalnya Daud membawa tabut Allah ke tempat yang dia sediakan. Ketika dia membawa dengan gagasannya dia sendiri, kemudian Uza dibunuh oleh Tuhan karena coba menyentuh tabut itu, dan Daud jengkel, dia membawa tabut itu kepada Obed Edom. Tapi ternyata Obed Edom diberkati Tuhan,
Daud mendengar bahwa Obed-Edom diberkati, lalu dia mengambil kembali tabut itu, membawa ke tempatnya dengan upacara ibadah yang sungguh luar biasa. Setiap 6 langkah satu korban. Dan ketika mereka membawa, mereka berhasil, lalu mereka menyanyikan lagu ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika Daud membawa tabut itu, dia punya teman-teman seperjalanan. Tercatat dalam 1 Tawarik 15 ayat 25-26, ada para tua-tua Israel, ada pemimpin pasukan 1000, dan Allah sendiri yang menuntun kaum Lewi. Ya. Daud secara sendiri pasti dia tidak bisa membawa tabut itu, dia punya teman-teman seperjalanannya. Nah, saya yakin bahwa dalam perjalanan hidup Bapak Ibu sudah mengenal Yesus sesuai dengan kadar iman Bapak Ibu masing-masing, pengenalan Bapak Ibu masing-masing, dan pasti Bapak Ibu juga punya teman-teman seperjalanan. Pasti Bapak Ibu juga punya ucapan syukur tersendiri kepada Tuhan, apalagi momen kita hari ini adalah momen ucapan syukur. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu dan menantang Bapak Ibu dengan satu peristiwa. Bagaimana jika kita tahu bahwa Allah baik, itu ada dalam kognisi kita, tetapi realitanya tidak seperti yang kita harapkan. Saya temukan dalam Ratapan 3, saya yakin Bapak Ibu pernah membaca Ratapan 3. Konteks Ratapan 3 ini adalah bangsa Israel yang diibaratkan seperti seorang manusia yang dihukum oleh Allah. Tuhan Allah memukul dia berkali-kali sampai daging dan kulitnya disusutkan, tulang-tulangnya dipatahkan. Dia berada dalam kesedihan yang luar biasa sampai dia merasa bahwa dia seperti sudah lama mati, kemudian tidak ada jalan keluar, dia seperti tertawan. Dia merasa bahwa Allah menceraikan nyawanya dari dirinya, dia jauh dari kesejahteraan, dia sangat tertekan di dalam ratapan ini. Tetapi di ayat 20-23 kita tahu bahwa dia punya nyanyian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dan saya yakin Bapak Ibu tahu lagu itu, Great is Thy Faithfulness. Di dalam kesulitan ini pun orang ini tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, dia punya harapan di tengah penderitaan, ada harapan dia kepada Tuhan. Dan dalam catatan ratapan ini, Israel atau yang digambarkan sebagai seorang muda ini, ya, dia yakin bahwa Allah itu punya murka, tetapi murkanya sesaat. Kasih setianya itu lebih besar, tidak berakhir. Tuhan itu baik dan pemurah, berbelas kasihan. Walaupun dia seperti menghukum orang, menghajar orang, mengganjar orang, tetapi itu sesuai dengan maksudnya. Di dalam kesulitan dan penderitaan pun, dia tetap punya harapan kepada Tuhan. Dan mungkin ini juga bisa kita refleksikan Bapak Ibu. Ya, sejauh mana kita mengenal tentang kasih Allah dalam hidup kita, ya, kasih setia Allah. Ya. Saya mencari-cari tentang kasih setia ini Bapak Ibu. Apa sebenarnya arti dari kasih setia? Ya, di dalam bahasa Ibrani kasih setia itu dari kata kesed. Ya. Saya pernah sharing ini di chapel. Dan kesed itu diartikan seperti belas kasihan, kemurahan, ya. Dan kasih setia itu diterjemahkan sebagai kasih yang didasarkan atas perjanjian. Gitu. Jadi karena dia berjanji, maka dia akan tetap mengasihi. Walaupun mungkin yang orang lakukan itu tidak seperti yang diharapkan, tapi karena dia berjanji untuk mengasihi, maka dia tetap mengasihi. Dan seperti itulah ya Allah dengan kita, ya. Allah berjanji mengasihi kita. Sewaktu Nuh keluar dari Bahtera, Tuhan katakan bahwa dia akan tetap memberkati manusia, sekalipun yang manusia itu lakukan tidak seperti yang dia kehendaki, tidak seperti yang Allah mau manusia itu lakukan. Tak berhenti-hentinya, ya, siang dan malam, ya, musim panas dan musim hujan, Tuhan tetap mengasihi. Nah, kasih setia ini Bapak Ibu, saya merenungkan itu sangat kita butuhkan di dalam perjalanan kita. Kita baik perjalanan pribadi kita maupun perjalanan kita di sekolah, kita membutuhkan yang namanya kasih setia. Siapakah teman yang memiliki kasih setia yang kepadanya kita mau berjalan bersama-sama? Saya coba mencari-cari cerita tentang kasih setia ini Bapak Ibu. Diambil dari latar belakang lagu Tinggal Sertaku, Abide With Me. Nah, lagu ini ada di Kidung Jemaat 329, ditulis oleh Henry Francis White. Ya, Henry ini seorang pendeta dari gereja yang sangat miskin, ya, gereja yang sangat miskin di kampung nelayan di Devonshire, Inggris. Dan kondisi di sana sangat-sangat tidak mendukung dia punya pelayanan.
tetapi dia tetap bertekad, dia tidak berkecil hati, dia terus melayani sampai dia sudah sangat tua, ya. Satu kali dia menulis lagu yang diambil dari Lukas 24 ayat 29. Firman itu berkata begini, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Henry sangat terkesan dengan kata hari telah senja. Kenapa? Karena dia ingat dia sudah sangat tua, sebentar lagi dia mati. Kenapa dia berpikir sebentar lagi dia mati? Karena dia sedang mengidap penyakit tuberkulosis. Nah, lalu satu waktu dalam satu kebaktian, dia mempersiapkan sebuah khotbah, ya, dan dia ambil dari lagu ini, ya, dari Lukas 4 ayat 29, dan dia harus tertatih-tatih untuk naik ke mimbar karena dia sudah sangat-sangat tidak kuat lagi. Dan hari itu adalah dia memberikan khotbah yang terakhir kali, setelah itu dia meninggal. Nah, ini sangat berkesan Bapak Ibu, dan lagu ini kemudian sangat terkenal. Saya yakin Bapak Ibu tahu sekali lagu ini, Abide With Me. Dan khusus di Inggris, ternyata lagu ini sangat-sangat berpengaruh. Dalam pernikahan Elizabeth II dan Philip, lagu ini dinyanyikan. Kemudian kalau Bapak Ibu yang pencinta sepak bola FA, lebih dari 100 tahun, setiap kali kalau mau memulai final Piala FA, mereka akan nyanyi lagu ini, Abide With Me, ya. Tinggal sertaku. Nah, Henry ini ketika dia merenung tentang hidupnya dan pelayanannya, dan dia tahu dia akan segera mati, dia membutuhkan teman seperjalanan untuk menuju maut dan menyeberang ke surga yang mulia. Seperti yang Bapak Ibu mungkin kita ingat cerita film Pilgrim Progress, ya. Ketika dia harus menyeberang ke surga, dia butuh teman seperjalanan, dan Tuhan menyertai dia sampai dia menyeberang ke surga yang mulia. Setiap kita membutuhkan teman seperjalanan, ya. Setahun ini mungkin kita bisa merenungkan siapa teman seperjalanan saya yang menemani saya melewati satu tahun akademik ini. Yang pasti kita menemukan Kristus di dalamnya, dan juga orang-orang yang Kristus tempatkan di samping kita. Mereka bukan musuh kita, mereka bukan setru kita, tetapi orang-orang yang Tuhan pakai untuk menemani kita, bahkan membentuk kita dengan gesekan-gesekan seperti besi menenjamkan besi. Dan kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan seperti tadi, ya, untuk kasih setianya bagi kita Bapak Ibu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seorang penulis terkenal nama Fred Van Amburg, dia berkata begini, tidak ada yang lebih miskin daripada orang yang tidak memiliki rasa syukur. Rasa syukur adalah mata uang yang dapat kita ciptakan untuk diri kita sendiri dan menghabiskannya tanpa takut mengalami kebangkrutan. Saya secara pribadi banyak belajar untuk bersyukur, ya. Dalam pergumulan-pergumulan hidup dan apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya, kadang-kadang saya sulit untuk bersyukur karena saya berpikir bahwa memang itu harus terjadi demikian. Kenapa saya harus syukuri? Mungkin ada saat-saat di mana kita tidak bisa makan bersama orang-orang yang kita kasih. Dan seringkali dalam hidup ini, mungkin kadang-kadang kita membenci seseorang, tetapi ketika dia diambil dari kita, baru kita sangat rasa kehilangan. Ada seorang ibu, dia bercerita, suaminya itu suka mendengkur kalau tidur, suka ngorok. Orang tua bilang masang ngorok, dan dia sangat terganggu. Tapi satu kali ketika suaminya meninggal, dia merindukan ngorok itu. Kenapa? Karena ketika suaminya ngorok, dia tahu semuanya masih hidup. Kadang-kadang seseorang di antara kita sangat menjengkelkan, tapi ketika dia diambil dari kita, kita merindukan kejengkelan itu. Karena kejengkelan itu menandakan bahwa kita sedang berelasi. Itulah teman seperjalanan yang sangat unik Tuhan taruh dalam hidup kita. Lea pernah bersyukur, ya. Lea pernah bersyukur dalam Kejadian 29 ayat 35 ketika dia melahirkan Yehuda. Ketika dia melahirkan Yehuda, dia berkata bahwa dia, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Padahal Bapak Ibu kalau tahu kisah asmara, kisah cinta, kisah rumah tangga Lea dengan Yakub, Yakub itu sama sekali membenci Lea. Karena Lea tidak secantik Rahel. Mata Lea itu tidak sebinar-binarnya Rahel. Tetapi Lea melahirkan seorang anak yang dinamakan Yehuda, dan kita tahu Mesias itu lahir dari keturunan Yehuda. Kadang-kadang mungkin kita tidak dianggap oleh orang, kita tidak dinilai orang, kita dianggap rendah oleh orang. Tetapi kita belajar bersyukur karena Tuhan bisa memakai hidup kita untuk satu hal yang luar biasa, ya, yang akan memberkati banyak orang.
1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Paulus menulis bagian ini kepada Timotius, itu latar belakangnya adalah pada saat itu banyak pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu di Efesus. Salah satu kepalsuan mereka adalah mereka memakai firman Tuhan untuk kepentingan sendiri. Mencari kekayaan, mencari ketenaran, mencari kehormatan dengan memberitakan firman Tuhan. Mencari uang dan sebagainya. Nah, karena itu Paulus bilang kepada Timotius, asal ada makan dan minum, ada pakaian, cukuplah. Bersyukur untuk apa yang kau miliki. Dan Bapak Ibu kalau tahu kisah hidup Paulus, dia punya hak untuk mendapatkan jatah tanda kutip ya dari pelayanan, tetapi dia tidak mengambil itu. Dia tidak memakai pelayanan yang profesional. Saya bekerja untuk saya dapat uang, tapi dia bekerja secara amatir. Jadi dia beritakan firman Tuhan, dia juga mengerjakan tenda untuk membiayai kehidupannya dan pelayanannya. Dan dia berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 18, upahku adalah memberitakan Injil. Jadi ketika dia memberitakan Injil, itulah upah bagi dia. Saya pikir ini juga kita bisa terapkan khususnya dalam kehidupan kita ya, panggilan kita sebagai guru. Kalau kita hanya membagikan pengetahuan, mungkin kita ya butuh masukan dari yang lain. Tapi ketika kita beritakan firman Allah melalui apa yang kita imani ya di dalam kita yakini dalam panggilan kita sebagai guru, itulah berkat atau upah bagi kita ya. Kita bersyukur untuk apa yang kita miliki, bersyukur kalau ada makanan, pakaian, dan kita bersyukur untuk itu. Kita bersyukur Tuhan tempatkan ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin ya menjengkelkan juga, rasa-rasa ingin pukul dia, tampar dia, mati dia. Kita bersyukur. Saya belajar Bapak Ibu, ketika saya berada bersama-sama dengan seseorang yang menjengkelkan, dan saya berdoa supaya dia berubah, Tuhan mengajar saya begini, kamu berubah dulu, begitu. Melalui perubahan dirimu, orang itu akan berubah melalui hidup. Dan ketika Tuhan tidak mau mengubah orang yang menjengkelkan saya, sebenarnya Tuhan sedang mengajar saya untuk lebih dewasa dalam Kristus melalui orang itu. Karena kalau ketika orang itu berubah, dia berubah, saya tidak berubah. Jadi itulah teman-teman teman seperjalanan kita Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk 1 tahun akademik yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukan yang ada. Kalau memang ada ya keburukan dalamnya, dengan segala keberhasilan atau kegagalannya. Dan saya melihat dari Markus 14 ayat 8. Ini sebuah perkataan Yesus kepada Maria. Ya, ketika Maria mengurapi Yesus dan ada orang yang gusar dengan apa yang Maria lakukan, Yesus berkata bahwa ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Yesus tidak berkata bahwa Maria sudah melakukan segala-galanya yang terbaik, tetapi dia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Ya, mungkin Bapak Ibu, ketika kita bersyukur untuk 1 tahun akademik ini, mungkin kita bersyukur di bagian kita masing-masing, baik secara pribadi dalam panggilan kita atau dalam satu komunitas sekolah ini, mungkin ada keberhasilan ya. Mungkin kita beruntung karena kita punya fasilitas yang mumpuni sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan pembelajaran di pandemi ini dengan cukup baik. Mungkin kalau kita membandingkan dengan sekolah yang lain, mereka tidak seberuntung kita, dan mungkin kita bersyukur atas hal itu. Atau mungkin kita menyesal karena kita masih banyak hal yang kurang. Kita tidak all out dalam beberapa hal, dan kita tidak bisa menjadi yang terbaik ya. Tapi mungkin kita bisa merenungkan bagian ini. Yesus berkata kepada Maria, dia telah melakukan apa yang dapat dia lakukan. Dan saya teringat ada sebuah quote yang berkata bahwa kita dipanggil bukan untuk menjadi yang terbaik, tetapi untuk setia ya. Belajar setia dari apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Dan kita bersyukur ya, Tuhan berikan kepada kita kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan sehingga kita bisa melewati semua ini ya. Kalau kita percaya bahwa seperti firman Allah katakan bahwa kita tidak dicobai melebihi kekuatan kita ya, berarti Tuhan izinkan ada batas-batas sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita katakan bahwa kita telah melewati masa-masa yang sukar, yang sulit, baik pandemi corona maupun badai seroja, mungkin ditambah lagi kelemahan kita secara pribadi, masalah keluarga, masalah banyak hal yang kita pikirkan, dan kita masih ada sampai saat ini, berarti kita bersyukur Tuhan kasih kita kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa melewati itu. Sebab apa yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan kita.
Mungkin kadang-kadang kita ingin berteriak dan melarikan diri, tetapi kita tidak bisa. Kita harus menghadapi keadaan itu. Dan ketika menghadapi keadaan itu, Tuhan sertai kita sampai di titik ini. Dan saya secara pribadi ya bersyukur untuk Bapak Ibu leader dan Bapak Ibu guru semua, rekan-rekan staff, cleaning service, rekan-rekan security, semua kita satu komunitas ini adalah orang-orang hebat yang Tuhan tempatkan untuk bentuk kita masing-masing. Mereka bukan orang-orang biasa yang dianggap remeh, tetapi mereka adalah orang-orang hebat yang kita harus syukuri, dan Tuhan izinkan mereka memimpin kita sampai di titik ini. Dan saya yakin itu tidak mudah. Mungkin kita menganggap bahwa ada hal yang mungkin mereka lakukan kurang, tetapi kalau kita duduk di situ mungkin kita tidak sebaik mereka. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan orang sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan. Seperti itu. Dan mungkin juga kalau mereka di tempat kita, mereka tidak seberuntung kita. Karena memang setiap orang ditempatkan Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Saya akhiri dengan bagian ini, Bapak Ibu. Henry Francis Lyte tadi, Bapak Ibu, dia membutuhkan teman seperjalanan ya dalam hidupnya ketika dia mau mengakhiri hidup dia, dan juga setiap kita masing-masing butuhkan teman seperjalanan untuk bersama-sama dengan kita memasuki masa-masa hidup kita, masa-masa di mana Tuhan mengintervensi hidup kita. Bapak Ibu yang karena masih resipro, mungkin ada yang sudah selesai resipro. Saya lihat di foto ada sekian banyak teman-teman yang melanjutkan di tempat masing-masing. Mungkin saat ini Tuhan sedang mengintervensi bagian hidup kita. Kita yang punya pergumulan pribadi atau punya pergumulan keluarga dan sebagainya, saat-saat di mana Tuhan mengintervensi hidup kita, di saat itu kita butuh teman seperjalanan menemani kita. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bergumul dengan sakit-sakit tertentu dan merasa seorang diri, kesepian. Ya. Kita membutuhkan teman-teman seperjalanan dalam hidup kita. Dan kita yakin, kita tahu pasti bahwa teman seperjalanan itu adalah Tuhan Yesus. Tadi saya cerita, ketika saya mau menyelesaikan skripsi, saya sedang sakit parah dan saya stres, saya tertekan karena saya tidak bisa menjadi pemain sepak bola. Dan Tuhan izinkan saya bertemu dengan 2 orang teman seperjalanan. Teman saya yang pertama untuk mengajar saya belajar firman Tuhan, menguatkan saya tentang rencana Tuhan dalam hidup saya, dan seorang dosen yang menolong saya untuk menjadi kuat. Dia menjadi teman saya dan dia mengerjakan hampir semua skripsi saya, membantu untuk mengerjakan di kosnya tanpa bayar, pakai printer dia, pakai kertas dia, segala macam saya tidak bayar. Ketika saya sakit dia mengurus saya semua itu, dan kita dua jadi akrab. Kenapa? Karena kita dua punya ayat favorit yang sama. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dia menjadi teman seperjalanan dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu, akhir sebuah perjalanan selalu menjadi awal perjalanan yang baru. Dan awal perjalanan yang baru selalu membutuhkan akhir perjalanan yang lama. Kalau kita katakan bahwa sampai di sini Tuhan menyertai kita, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, maka ada perjalanan yang baru yang Tuhan percayakan. Dan mari kita mengawali perjalanan yang baru itu bersama Tuhan. Ya, kita butuh teman seperjalanan supaya sepanjang hidup kita itu kita terus bersyukur kepada Tuhan.